Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Imran Abbas Fauzi. Saya merupakan peserta Bootcamp Networking volume 7 dari Jarvis Integrasi Solusi. Di sini kita akan mempelajari materi mengenai network fundamental atau dasar-dasar jaringan komputer. Sebelum kita mempelajari konfigurasi router, switch, server, ataupun perangkat jaringan lainnya, kita harus memahami dulu konsep dasar jaringan komputer. Karena jika pondasinya kuat, maka nanti akan lebih mudah mempelajari materi-materi yang lebih sulit atau lebih kompleks. Di sini ada beberapa materi yang akan kita bahas, antara lain apa itu jaringan komputer sederhana, IP address, simulator jaringan komputer, dan praktik. Di sini nanti pada akhir video kita akan praktek sederhana menggunakan Cisco Packet Tracer. Yang pertama yaitu pengenalan jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekumpulan dua atau lebih komputer atau perangkat yang saling terhubung untuk berbagi data, sumber daya, dan layanan. Nah, secara sederhana, jadi jaringan komputer ini adalah komunikasi antar dua atau lebih perangkat. Misal seperti HP dengan WiFi, lalu ada laptop dengan printer, lalu ada server dengan switch. Jadi ya banyak macam lainnya. HP dengan internet juga itu bisa. Itu merupakan jaringan komputer. Jadi intinya jaringan komputer adalah saling komunikasi untuk berbagi informasi atau data maupun sumber daya dan layanan. Lanjut ke tujuan. Jadi tujuan jaringan komputer ada beberapa, antara lain 1. Berbagi data. Misalnya ini ada laptop A mengirim file ke laptop B melalui jaringan. Ada contoh lain seperti guru memiliki sebuah materi, lalu daripada menyalin menggunakan flash disk satu persatu, maka cukup mengirim melalui jaringan. Maka akan mengirim itu file tersebut ke murid bisa melalui WhatsApp. Nah, seperti itu juga termasuk jaringan. Lalu yang kedua, berbagi perangkat. Misalnya di sekolah terdapat satu printer. Printer tersebut bisa digunakan untuk beberapa komputer. Artinya semua komputer dapat mencetak tanpa harus memindahkan kabel. Ini juga termasuk tujuan dari jaringan komputer. Yang ketiga adalah komunikasi. Jaringan komputer akan memudahkan komunikasi seperti email, chat, atau video call, atau seperti telepon biasa juga itu menggunakan jaringan. Lanjut ke nomor 4 yaitu akses internet bersama. Jadi banyak perangkat dapat mengakses internet melalui satu koneksi. Ini juga merupakan tujuan dari jaringan komputer. Yang terakhir yaitu memudahkan pengelolaan. Admin mengelola data, user, aplikasi, dan file dari satu server untuk semua komputer di jaringan. Jadi memudahkan pengelolaan ini juga termasuk tujuan dari jaringan komputer itu sendiri. Lalu kita akan lanjut ke jenis-jenis jaringan komputer. Nah, pada gambar ini ada Local Area Network atau LAN, Metropolitan Area Network atau MAN, ada juga Wide Area Network atau WAN. Nah, selain ini sebenarnya ada yang lebih kecil lagi,
Jadi di sini kita akan mengetahui jenis jaringan komputer berdasarkan geografis atau luas jangkauan yang bisa dijangkau. Nah, sebelum LAN ini sebenarnya ada Personal Area Network atau PAN. Jenis jaringan ini, Personal Area Network ini adalah jaringan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat pribadi milik satu orang dengan jarak yang cukup dekat 1-10 meter, sekitar kurang lebih seperti itu. Untuk Personal Area Network ini contohnya antara lain HP ke Bluetooth, lalu HP ke smartwatch itu juga termasuk contoh. Nah, di sini ada 3 saja, yaitu LAN. Pertama, LAN Local Area Network. Jadi Local Area Network ini adalah jaringan dalam area kecil, contohnya rumah, kantor, atau sekolah. Contohnya yaitu ini jaringan WiFi di rumah yang menghubungkan laptop, smartphone, dan printer maupun komputer. Jadi di sini bisa terhubung, namun hanya mencakup area kecil saja. Selanjutnya ada Metropolitan Area Network atau MAN, jangkauannya lebih luas, bisa antar kantor, sekolah, atau instansi dalam satu kota. Yang terakhir ada One Wide Area Network, jaringan yang mencakup area sangat luas, seperti antar kota, negara, atau benua. Jadi contohnya ini adalah jaringan perusahaan yang menghubungkan kantor di berbeda kota, negara, atau bahkan benua melalui internet. Seperti di gambar ini, ada di Amerika, Asia, maupun Eropa, bisa terhubung melalui internet ini. Lanjut ke jaringan komputer sederhana. Di sini terlihat gambar topologi paling sederhana dari jaringan komputer, yaitu ada komputer A dan komputer B. Secara sederhana, jaringan komputer terbentuk dari beberapa komponen utama, yaitu host, media transmisi, dan protokol jaringan. Yang pertama ada host. Host adalah perangkat yang mengirim dan menerima data. Pada gambar ini, hostnya adalah komputer dan komputer A dan komputer B. Selain komputer ada juga laptop, smartphone, server, maupun printer yang merupakan host dari jaringan komputer. Yang kedua ada media transmisi. Media transmisi fungsinya adalah jalur yang digunakan untuk mengirim data. Pada gambar ini, media transmisinya menggunakan kabel UTP. Pada gambar ini bisa dilihat, ini adalah kabel UTP yang menghubungkan komputer A dan komputer B untuk saling bertukar informasi atau mengirim paket data. Nah, selain kabel UTP, untuk media transmisi ada contoh lain seperti fiber optik maupun WiFi. Ini juga termasuk media transmisi yang cukup populer digunakan di saat ini. Selanjutnya ada protokol jaringan, TCP atau IP. Jadi fungsinya adalah aturan yang agar perangkat dapat saling berkomunikasi. Pada gambar di sini ini menggunakan IP address, yaitu ini 192.168.1.2. Pada komputer B menggunakan 192.168.1.3. Ini termasuk protokol jaringan yang digunakan pada topologi tersebut. Selain TCP/IP ada juga UDP, HTTP maupun FTP. Kita lanjut ke IP address, definisi. Jadi bagaimana agar host tersebut dapat berkomunikasi? Nah, jawabannya adalah IP address tadi. Nah, jadi IP address itu berfungsi untuk mengetahui alamat-alamat dari perangkat lain untuk
mengirimkan paket maupun informasi seperti yang sudah kita bahas tadi. Jadi IP address, host harus saling kenal. Agar saling kenal, host harus memiliki identitas atau alamat. Nah, identitas atau alamat ini itu adalah IP address ini. Jadi ada dalam jaringan, alamat itu bisa menggunakan IP address dan yang lain-lain. Kita analogikan, di sini ada komputer A dan komputer B. Nah, misal komputer A ingin mengirim paket atau informasi ke komputer B, maka paket komputer A ini harus mempunyai alamat dari komputer B, yaitu IP address-nya. Di sini misal komputer B tidak mempunyai, atau maksud saya komputer A tidak mengetahui alamat dari komputer B, maka tidak akan bisa saling komunikasi. Jadi jika komputer A ingin mengirim ke komputer B, harus punya IP address dari komputer B tersebut, harus mengetahui agar paket data yang dikirim dari komputer A bisa sampai ke komputer B. Sebaliknya, komputer B bisa memberikan sinyal bahwa paket telah diterima dari komputer A. Analogi sederhananya pada kehidupan sehari-hari, contohnya adalah pengiriman paket, yaitu komunikasi data. Ini misal pertama, pengirim. Anda ingin mengirim paket kepada teman. Anda menyiapkan paket dan menuliskan alamat teman dengan benar. Nah, pengirim ini jika dianalogikan di sini tadi, pengirim ini merupakan perangkat. Jadi ini perangkat yang mau mengirim suatu informasi ke alamat yang dituju. Misal ini alamat yang dituju adalah komputer B. Jadi ini harus mengetahui alamat dari komputer B. Nah, yang kedua, pengiriman. Jadi setelah disiapkan paket-paketnya, paket akan dikirim melalui jasa pengiriman. Nah, jasa pengiriman atau kurir ini akan mengantarkan berdasarkan alamat tujuan. Nah, pada misal kayak gini, alamat tujuannya adalah IP address. Jadi harus mempunyai alamat tujuan dari komputer B. Misal di gambar ini, komputer A ini harus mempunyai alamat dari komputer B ini. Selanjutnya ke penerima. Jadi komputer B ini kita bayangkan sebagai penerima. Nah, maka komputer B ini jika sudah diketahui alamatnya oleh komputer A, maka komputer B akan menerima paket dengan lancar dari pengiriman media transmisi, atau jika di sini adalah kurir. Nah, kurir ini adalah media transmisinya ini. Jadi akan tersalur dengan selamat sampai ke komputer B. Sudah, jadi ini adalah analogi sederhananya dari perangkat mengirim ke penerima melalui alamat atau IP address ini. Kita lanjut ke ini dia analoginya. 4 komputer terhubung. Komputer 1 ingin mengirim data ke komputer 4. Bagaimana caranya? Ya, ini dia. Komputer 1 harus mengetahui alamat dari komputer 4. Misal sudah mengetahui alamatnya, akan dikirim melalui media transmisi, yaitu di sini menggunakan kabel UTP ini. Maka paket yang dikirim akan sampai dengan berhasil ke komputer 4 jika ini mengetahui IP address atau alamatnya dari komputer 4 ini. Nah, ini dia contohnya.
Ini pengertian dari IP address adalah alamat unik yang dimiliki setiap perangkat di dalam jaringan agar perangkat dapat saling mengenali dan bertukar data. Ini sudah kita contohkan tadi. Ini bab-bab yang dapat kita pelajari hari ini. Selanjutnya kita akan melakukan praktik sederhana dari apa yang kita pelajari tadi menggunakan software Cisco Packet Tracer. Jika tidak mengetahui, ini adalah software Cisco Packet Tracer-nya. Sebentar, masih loading. Nah, ini dia. Jadi Cisco Packet Tracer ini adalah simulator jaringan yang sederhana. Ya, tidak sederhana sebenarnya, tapi simulator jaringan yang paling umum yang banyak digunakan oleh para network engineer maupun pegiat jaringan yang lain. Jika teman-teman belum memiliki aplikasinya, kita bisa mendownload di Chrome. Jadi kita ketik saja Cisco Packet Tracer download. Nah, di sini kita klik yang atas sendiri ini. Lalu kita akan diarahkan ke tampilan ini, ke interface ini. Jika teman-teman belum pernah memiliki akun netacad.com, nah ini dia netacad.com. Teman-teman harus login dulu, atau jika belum, membuat akun. Berhubung di sini saya sudah mempunyainya, saya tinggal login menggunakan akun yang sudah ada. Nah, di sini jika sudah membuat akun, lalu kalian tinggal tadi mencari yang ini, Cisco Packet Tracer download. Langsung kita klik saja. Otomatis kita akan diarahkan ke sini. Nah, di sini kalian bisa mendownload di bagian bawah ini. Berhubung saya sudah mendownload, jadi saya tidak perlu mengunduh lagi karena sudah ada. Jadi lanjut saja ke prakteknya. Nah, misal di sini masih kosong ya. Jadi kita akan mempraktikkan sebuah topologi sederhana atau jaringan komputer sederhana sesuai apa yang sudah kita pelajari tadi. Jadi yang pertama, di sini ada beberapa perangkat. Bentar, saya coba besarkan terlebih dahulu. Nah, di sini ada network device, end device, komponen, connection atau untuk menghubungkannya. Ada ini juga, beberapa yang lain. Di sini kita akan menggunakan end device, seperti kita coba menggunakan PC. Yang pertama kita klik, tahan, lalu tarik ke sini. Nah, ini ada dua PC. Lalu kita sambungkan menggunakan kabel yang petir ini. Jika teman-teman masih awalan, ini adalah kabel yang paling cocok karena akan terhubung secara otomatis atau mudah terhubung. Jadi kita klik, lalu kita klik
PC 0, lalu ke PC 1. Jadi akan seperti ini tampilannya. Nah, ini kan otomatis belum terhubung. Misal kita cek, gimana kita mau ngecek kalau ini aja belum punya identitas atau suatu alamat. Seperti tadi sudah kita jelaskan, jadi setiap perangkat harus mempunyai alamat, dan alamat tersebut adalah IP address. Jadi kita beri terlebih dahulu IP address-nya, kita beri note atau catatan melalui ini, kita klik, kita misalkan ini kita kasih IP 10, lalu yang ini kita kasih IP 192.168.10.20. Ini IP-nya PC 0, ini IP-nya PC 1. Nah, ini masih catatan saja, jadi kita langsung beri saja ke PC-nya. Yang pertama ini kita klik, lalu ke menu desktop, IP configuration. Nah, di sini pastikan static. Pada IP address ini kita ketikkan IP sesuai yang kita catat tadi, yaitu 192.168.10.10. Subnet masknya kita klik saja, nanti otomatis muncul. Di sini kita menggunakan /24 ya. Jadi sudah begini, kita klik silang saja. Lalu pada PC 1 kita beri juga IP-nya sesuai ini, yaitu desktop IP configuration. Kita kasih IP sesuai yang ada di note tadi. Ini dia. Klik, kita silang. Nah, dengan kita memberi IP atau alamat masing-masing perangkat, otomatis kan ini PC 0 jika dihubungkan menggunakan kabel ini tadi, media transmisi, otomatis PC 0 mengetahui alamat PC 1. Begitu juga PC 1 pasti mengetahui alamat dari PC 0, alias bisa tersambung menggunakan media transmisi tadi. Selanjutnya, untuk mengecek bagaimana kita tahu kalau PC 0 ini terhubung ke PC 1, jadi kita klik dari PC 0 terlebih dahulu, masuk ke desktop, ke command prompt ini, lalu kita ketikkan ping IP dari PC sebelah, yaitu PC 1 tadi. Ini alamat dari PC 1 tadi. Kita lihat apakah sudah terhubung. Jadi kalau reply begini, berarti paket PC 0 ini, yang PC kiri ini, otomatis sudah berhasil mengirimkan paket ke PC 1 atau yang sebelah kanan. Kita lihat apakah PC 1 ini juga sudah terhubung ke PC 0 dengan kita sama seperti PC yang sebelumnya. Ke command prompt, di sini kita ketikkan alamat atau IP dari PC yang sebelah kiri, yaitu 10.10. Di sini juga reply. Jadi otomatis dua PC ini sudah berhasil terhubung. Ada selain ini, kita juga bisa mengetes untuk mengirimkan paket seperti ini. Kita klik yang ini menggunakan PDU, kita klik lalu ke sini. Nah, otomatis di kanan bawah ini ada keterangan successful, artinya PC 0 ini berhasil mengirimkan paket ke PC 1. Begitu juga sebaliknya, misal kita kirim paket ke PC 1 ke PC 0, otomatis tetap successful. Nah, coba kita IP-nya kita hapus terlebih dahulu. Kita hapus. Nah, kita hapus. Lalu kita tutup. Kan otomatis ini belum mempunyai IP atau alamat. Coba kita kirimkan paket.
dari PC0 ke PC1. Otomatis ini tidak akan bisa karena ini tidak mempunyai alamat. Nah, ini tidak bisa karena tidak mempunyai alamat, jadi ini tidak tahu siapa yang dituju. Kalau misalkan kita kasih alamat, nah ini kita kasih, otomatis akan terhubung dan successful. Nah, coba kita pakai simulasi. Kita show all known, bersihkan filternya. Coba kita edit filter. Nah, di sini menggunakan ICMP. Kita coba di sini mengirimkan paket. Nah, di sini masih in progress. Di sini langsung saja kita play menggunakan ini. Dan ini dia simulasinya. PC0 mengirim paket ke PC1. PC1 menerima paket dari PC0 dan memberikan informasi ke PC0 dan akan successful. Jadi PC0 ini sudah berhasil terhubung ke PC1. Jadi seperti itu sederhana topologinya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.